Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsa91. Pada pertemuan kali ini aku akan membahas atau mengulas tentang tutorial atau pembuatan tas bahu atau yang sering juga disebut dengan shoulder bag. Jadi tas ini cocok banget untuk nemenin aktivitas new normal kamu, terutama untuk aktivitas di luar. Cocok banget untuk nemenin atau juga bisa dipakai pada saat kamu olahraga atau hunting bareng teman-teman. Saksikan tutorialnya dan jangan lupa untuk selalu senantiasa mengetik tombol subscribe. Bahan yang utama adalah 124 bungkus kopi, gunting, resleting warna bebas, ukuran 35 cm, benang dan jarum, serta jangan lupa penggaris. Tahap yang pertama adalah pemotongan. Jadi bungkus kopi kita potong dulu untuk bagian bawah dan juga bagian atas. Ya, jadi di sini ini yang jadi patokan adalah yang gambar bendera ya untuk yang bungkus kapal api ini. Agar ukurannya nanti sesuai atau motif yang akan kita bentuk nanti sama dengan apa yang sudah aku contohkan di situ. Oke, jadi kita ukur dulu. Ukuran lebar 7 cm. Yang aku pakai di sini ukuran 7 cm. Lalu kita lipat. Atas, bawah, lipat. Lalu kita lipat lagi bagian tengah. Dan kita akan pilih motif. Motif yang aku pakai di sini adalah motif yang bergambar cangkir, tapi nanti di sisi lain akan dibuat berbeda. Jadi seperti ini motifnya, tapi nanti akan kita buat menjadi sisi yang berbeda seperti ini. Iya, jadi dibelokkan sedikit ya, seperti ini. Ya, seperti inilah motifnya. Seperti biasa, pembuatan pojok dasar tas, yaitu adalah anyaman segitiga. Jadi kita bentuk dulu untuk pojok dasarnya. Di sini bentuk yang aku buat seperti bentuk kipas ya, seperti ini ya untuk dasarnya. Dan untuk ujung-ujung dari lipatan-lipatan berikutnya disesuaikan berdasarkan motif yang tertera di situ. Ya, untuk yang sisi berikutnya kita sesuaikan. Anyam kembali. Ini adalah anyaman sudut yang seperti biasa. Ya. Kaitkan antara satu lipatan dengan lipatan yang lain. Sampai terbentuk sebuah anyaman sudut seperti ini. Anyam terus sesuai dengan motif yang tertera di situ. Jadi yang bertuliskan tulisan di situ dan yang satu berbentuk atau bergambar cangkir. Sudah mulai terbentuk ya.
Dan kali ini kita akan membuat pojokan lagi. Ini adalah ukuran dasar yang saya buat di sini. Lebar dari tas adalah ukuran 2, di mana 1 di tengah dan setengah di kiri dan kanan. Jadi ini adalah pojokan baru. Iya, pojokannya sama ya. Jadi nanti akan terbentuk motif seperti kipas, tapi di 2 sisi, yaitu kanan dan kiri. Ya, seperti ini. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Lalu kita lanjutkan dengan menganyam kembali sesuai dengan motif yang tertera di situ. Baik, sudah terbentuk. Lalu kita akan anyam sesuai dengan motif. Ya, ini dia anyaman yang sudah saya praktekkan. 1, 2, 3, 4. 4 dan setengah di pojok. Dan kita akan buat lagi pojokan berikutnya. Ya, sudah jadi. Ini dia dasarnya. Ukurannya sekian. Bisa dilihat. Ini adalah ukuran 5. 1, 2, 3, 4 dan setengah di sisi kanan dan kiri. Jadi basicnya adalah 5 ukurannya. Dengan lebar 2 dan panjang 5. Lalu kita akan susun lagi untuk bagian atas atau baris kedua. Masih sama seperti biasa, kita susun atau kita anyam sesuai dengan motif yang tertera di situ. Sesuaikan dan anyam memutar hingga rata dan tersusun rapi. Sesuaikan dengan motif. Ya, seperti ini ya. Iya, ini dia anyaman kedua, sudah rapi semua. Bisa Anda lihat, seperti ini hasilnya. Lalu kita akan melanjutkan kembali dengan menganyam lagi untuk sisi atau tahapan berikutnya. Masih sama, sesuaikan dengan motif. Dan anyam melingkar atau memutar, sehingga nanti akan sama dan juga rapi.
Lakukan terus ya sampai nanti akan terbentuk sisi bagian atas mencapai 4 susunan. Ya, ini dia hasilnya. Jadi ukuran yang saya contohkan di sini untuk bagian yang atas adalah susunan yang 4. Ini untuk bagian bawah samping, 1 di tengah, setengah di kanan dan di kiri. Jadi ini lebarnya 2, panjang 5, 4 di tengah, dan setengah di kanan dan di kiri. Lalu untuk bagian atas kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ukuran 4 dan setengah di bawah. Sudah jadi dan kita bersiap untuk membuat handle atau pegangan. Jangan lupa untuk memperhatikan bagian-bagian yang sudah saya tunjuk, karena itu adalah nanti bagian dasar atau bawah dari pembuatan handle atau pegangan yang akan kita buat. Dan untuk yang tidak saya tunjuk, harus dimasukkan ke dalam. Untuk sisa-sisa lipatan, dimohon untuk memasukkan ke dalam agar rapi dan tidak mengganggu pembuatan handle. Iya, ini dia hasilnya, sisa-sisa lipatan yang sudah saya masukkan. Dan ini adalah ujung atau tadi bagian-bagian yang sudah saya tunjuk sebagai pembuatan dasar dari handle atau tali yang akan kita buat. Kita anyam sesuaikan dengan motif yang tertera di situ, ya, agar rapi. Dan anyamannya ini nanti akan kita buat melingkar sampai bertemu pada ujung yang sudah ditentukan di situ. Jadi kita buat susunan seperti ini. Jumlah dari susunan atau anyaman sudut yang saya contohkan di sini adalah berjumlah 12 sudut. Jadi anyaman yang saya buat nanti di sini untuk pembuatan handle atau talinya itu berjumlah 12 sudut. Kita hitung dari awal hingga nanti akhir terhitung 12 sudut. Iya, ini dia hasilnya. Jadi sudah saya buat sebanyak 12 sudut. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jumlahnya adalah 12. Dalam arti keseluruhan, ketika sudah disatukan jumlahnya harus 12. Nah, untuk susunan akhir bisa diperhatikan baik-baik karena di sini tersisa 2 lipatan, sehingga kita harus menambahkan 2 lipatan lagi, sehingga nanti akan terbentuk sudut akhir. Jadi lipatan bawah kita selipkan seperti ini, ya. Lalu kita selipkan lagi untuk bagian atas. Sebelum dimasukkan kita beri 1 lipatan lagi. Iya, jika sudah terbentuk 2 susunan seperti ini, lalu kita akan satukan. Kita masukkan dulu untuk yang bawah seperti ini. Lalu untuk yang atas kita masukkan juga dan kita selipkan. Sehingga nanti akan terkunci secara permanen. Ya, seperti ini. Jadi susunannya 12 sudut terhitung dari awal hingga akhir kuncian.
Lalu agar rapi, kita masukkan sisa-sisa lipatan ke dalam. Ya, seperti ini. Kita rapihkan atau kita masukkan semua sisa atau ujung dari lipatan ke dalam semua agar rapi dan juga terlihat lebih cantik. Ini dia hasilnya ketika sudah dirapihkan. Bagaimana, terlihat cantik bukan? Sudah rapi. Tetapi perlu Anda perhatikan untuk sisi bagian yang sudah saya tunjuk, di situ renggang dan tidak rapi atau kurang bagus ya. Lalu kita akan kencangkan atau kita rekatkan dengan cara dijahit. Kita jahit manual saja, kita jahit tangan dengan menggunakan benang dan jarum. Proses menjahit akan kita lakukan ya. Jadi untuk yang pertama adalah kita buat kuncian dulu, sehingga nanti akan lebih mempermudah pada saat proses menjahit. Kita kunci dulu untuk membuat kuncian awal, perhatikan baik-baik. Jadi bisa dimasukkan jarum pada sisi bagian ini agar terkunci, sehingga bagian yang renggang itu sedikit atau menjadi rapat ya. Kita ikat dengan ikatan tali mati. Baik, jika sudah seperti ini, kita mulai jahit ya. Karena tertarik sehingga sisa dari benang yang sudah saya potong tadi tidak terlihat ya, jadi cukup rapi. Kita mulai untuk menyatukan dua bagian yang renggang dengan cara menjahit seperti ini. Lakukan memutar beberapa kali, bisa 1 atau 2 kali, agar dia merekat atau tidak renggang lagi ya. Lakukan ini atau penjahitan seperti ini pada tahapan berikutnya ya. Bagian ini juga, nanti bagian yang ini juga. Lakukan semuanya ya, sehingga nanti akan rapi dan juga cantik.
Ini dia hasilnya, sudah rapi. Untuk pegangan yang pertama ini sudah terlihat ya. Dan ini untuk kuncian akhir, jika masih ada yang belum paham, akan saya jelaskan di sini ya. Ini adalah kuncian akhir. Bagaimana cara mengunci atau menjahit pada kuncian akhir seperti ini. Sudah sampai pada tahap ini ya benangnya. Lalu kita akan selipkan lagi, sehingga nanti tidak ada lagi atau tidak terlihat lagi handle atau tali yang renggang seperti ini. Ya, bisa diperhatikan baik-baik untuk sisa benang yang tersedia pada sela-sela bagian ini ya. Jadi saya ambil sedikit untuk membuat kuncian akhir. Ya, jadi bisa dibuat kuncian akhir seperti ini, lalu kita ikat. Kita ikat dengan tali mati dan nanti kita akan potong. Ya, seperti ini. Sehingga akan sangat nyaris sekali ya, benangnya tidak terlihat. Jadi sangat kemungkinan kecil untuk benang terlihat. Jadi sudah cukup kencang dan rapi, kita gunting. Ya, sudah rapi bukan? Kita bisa memasukkannya dengan sedikit mendorong menggunakan gunting ya. Lakukan step ini pada handle atau tali berikutnya. Sama prosesnya. Ya. Lakukan pada tali atau handle berikutnya. Ini dia hasilnya ketika sudah rapi semuanya. Ya, sudah cukup cantik. Ya, rapi dan juga rapat. Lalu kita akan bersiap untuk memasang resleting. Ya, ini dia resletingnya dan kita akan bersiap untuk menjahitnya.
pasang pada sisi seperti ini. Jangan lupa untuk menyiapkan benang dan jarum. Ya, ini dia resleting yang akan kita pasang. Kita pasang pada ujung tas seperti ini. Lalu kita akan membuat jahitan awal. Ya, perhatikan baik-baik jahitan yang sudah saya contohkan. Penjahitannya di sini manual tanpa furing ya. Jadi karena ini adalah tas yang cukup simple atau tas yang cukup easy atau mudah digunakan, sehingga di sini tidak perlu menggunakan furing. Kita sisakan dulu benang di awal seperti ini ya. Disisakan dengan panjang kurang lebih 10 cm sebagai nanti pengikat akhir pada saat penguncian menjahit resleting. Ya, perhatikan baik-baik. Selipkanlah pada sisi-sisi lipatan yang sudah saya contohkan seperti ini ya. Jadi masuk, lalu keluarkan, dan kita selipkan lagi pada lipatan samping. Ya, kita masukkan pada lipatan samping seperti ini. Lalu kita masukkan pada sisi resleting. Lalu kita keluarkan, ya, seperti ini. Lalu kita selipkan lagi pada lipatan samping. Lakukan hal seperti ini sampai nanti akan bertemu pada kuncian akhir. Lakukan seperti ini, memutar sampai nanti akan bertemu di titik akhir. Dan sisa dari benang yang tadi sudah saya sisakan, nanti ikat dengan tali mati dan gunting. Oke, ini dia hasilnya. Cocok banget tas ini untuk digunakan. Bisa untuk tempat dompet, untuk tempat kain atau lap, dan juga handset, serta muat juga untuk botol minuman. Oke, selamat mencoba dan jangan lupa untuk selalu senantiasa menyaksikan video-video terbaru dari channel Hafsah 91.